zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wah, udah mah kencang kan ya, banyak lagi 165. Udah berhenti ah. Jangan, biasa aja gitu ya. Justru meninggalkan zikir karena takut disebutin orang lain ria, justru itu terpeleset pada munafik. Nah, antara syirik dan munafik apa itu? Jalan saja kita mah ya. Terserah mau bagaimana Allah, terserah mau bagaimana manusia, yang jelas kita beribadah, berusaha untuk kepada Allah. Lillahi billahi ma'allahi. Untuk Allah, dengan keriduan Allah, ingin selalu bersama dengan Allah. Gitu Ibu ya. Memang ngaji diri itu susah Ibu ya. Ngaji diri itu lebih susah daripada ngaji orang lain. Ngaji orang lain mah gampang. Ngomongin politik udah ngomongin orang lain. Wah, tek segala macam-macam. Ujung-ujungnya mencela orang lain, gitu ya. Lebih susah justru kayak gitu ya. Mendingan kita sibuk untuk ngurusin diri sendiri. Ngurusin diri sendiri dengan cara apa? Bisa dengan cara baca sendiri, bisa dengan cara berjamaah kayak gini. Tapi menurut saya al-jama'atu barokatun. Berjamaah itu adalah berkah. Coba Ibu, kalau seandainya belajar di rumah katanya, kan katanya sekarang mah belajar bisa di YouTube, bisa di televisi, bisa di koran-koran, bisa di majalah, bisa di televisi. Oh iya, tapi kan banyak godaannya juga. Ketika mau serius nonton Damai Indonesia kok tiba-tiba iklan, tiba-tiba ada anak nangis, tiba-tiba ada tetangga ngajak rujakan. Banyak godaannya gitu ya. Mendingan udah aja langsung ke masjid aja, udah langsung. Misalkan maghrib sama isya ada di musola, orang udah tahu ya. Orang itu tetangga kita lagi ke musola nih, pas mau rumpi-rumpian, nanti pada isya lah katanya. Jadi terkhusus gitu ya. Kalau diniatkan untuk ibadah, jalankan saja. Sodakoh juga nunggu ikhlasan mah. Kapan sodakohnya? Ya bercampur dengan keinginan-keinginan. Ya Allah, saya sudah nyiapin gorengan atau golontorkin ya Allah katanya rezeki bagi saya. Itu nggak apa-apa kalau seandainya ada keinginan duniawi gitu ya. Nanti lama-lama akan menjadi ikhlas dengan sendirinya. Pondok Pesantren Surilaya masih ingat Ibu berapa puluh tahun bersodakoh kepada para jamaahnya? Sekarang 118. Sebelumnya lagi 10 tahun sebelum pesantren itu berdiri 10 tahun. Ucapan Pangresa Abah Sepuh, haram tamu kaula mun pulang tanpa makan dulu. Berarti 128 tahun. 128 tahun sodakoh. Apakah sudah dijamin Pondok Pesantren Suryalaya ikhlas karena Allah? Belum, karena itu rahasia Allah. Senantiasa Pangresa Abah nih ya, Bah, saya mah begini-begini aja bah, zikir teh lupa lagi, kadang mah hoream, kadang ketinggalan. Aduh katanya. Justru itu bagus. Abah juga macul saja, nyangkul saja. Ketika ada yang bertanya kepada Pangresa Abah, bah, sudah sampai makom mana bah zikir teh? Abah mah belajar, nyangkul. Terus aja. Zikir terus, sholat terus, sodakoh terus. Jadi bukan untuk mencapai makom, dan makom mah bukan tujuan. Tujuan kita tetap limardhatillah, untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kan yang namanya keridhaan tidak ada yang menilai, tidak ada patokannya. Yang penting hati kita tenang, hati kita damai, hati kita ikhlas, Allah ridho, udah kita laksanakan saja. Bisa dipahami Bu ya? Insyaallah. Wa taj'aluhu, dan menjadikan para penzikirnya, yaitu zikir jahar dan zikir khafi, az-zakirin wa zakirat, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang menzikirkannya, khalisan mukhlison. Khalisan apa? Nah, dengan sendirinya
seseorang akan ditarik oleh Allah untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Cuma beda, khalisan dengan mukhlisan beda. Khalis, kita berusaha untuk ikhlas. Kalau mukhlisan, Allah yang narik. Karena orang itu berusaha untuk ikhlas, Allah memberikan suatu makom, yang makom itu disebut mukhlas. Masya Allah, ya, kita berada dalam makom khalisan saja udah bersyukur, alhamdulillah. Apalagi kalau mukhlisan, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di pada makom ikhlas. Subhanallah. Apa itu mukhlas? Mukhlas mah orang-orang yang sudah istiqomah dengan sendirinya ada di makom ikhlas. Hasil dari apa itu? Hasil dari zikrullah, gitu ya. Zikir bertahun-tahun, jangan disangka ya, Pak, geningan saya mah zikir bertahun-tahun di TKN gini-gini aja, kok saya nggak sakti-sakti? Bukan jurusan ya jadi sakti atau ya. Saya juga udah berapa tahun ya? 28 tahun kali ya. 30 tahunan lah. 28 ya, Bang. 28 tahun gini-gini aja. Saya ditajong getihan gitu ya. Telat makan walaupun beberapa menit, lapar kerasana gitu. Kok nggak sakti-sakti? Karena bukan jurusannya. Bukan untuk mengobati pasien. Mengobati pasien mah banyak kan tuh di puskesmas juga udah banyak gitu ya. Cuma bayar 7.000 udah diobatin gitu ya. Nggak usah, bukan zikir kayak gini, bukan. Yang tujuan kita untuk zikir itu apa? Nah, di sini berada di maqam khalisan mukhlisan. Entah kita yang berusaha senantiasa ikhlas atau kita ditarik oleh Allah menjadi maqam yang pribadi yang mukhlis, pribadi yang khalisan. Kemarin di dalam Al-Hikam ya, materi ke-20 apa 25 tuh ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak melihat usaha seseorang untuk berada di makom tertentu, tapi bisa jadi Allah menarik seseorang untuk berada, tiba-tiba Allah ridho kepada orang tersebut. Tadi saya bicara tentang syekh. Syekh itu apa? Syekh, sebutan kehormatan untuk seseorang yang tinggi ilmunya. Tapi ada juga syekh secara bahasa, betul seperti itu. Syekh secara keilmuan ya. Syekh secara bahasa artinya sepuh. Syekh Daryono, Syekh Dian, ini kan betul kan ya? Artinya sesepuh gitu ya. Tapi kalau dalam keilmuan syekh. Tapi di Mesir sana ada satu makam yang usianya 7 tahun, tapi orang-orang pada berdatangan. Kenapa? Karena pada waktu meninggalnya beliau diangkat oleh Allah menjadi waliullah usia 7 tahun. Allahu Akbar. Syekh Asraf itu walaupun usianya muda, tapi karena Allah menarik beliau menjadi orang yang mukhlis, menjadi orang yang istiqomah, menjadi orang cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul, maka ditarik oleh Allah menjadi waliullah. Subhanallah. Ibu kalau bicara tentang waliullah, ada nggak ibu-ibu yang menjadi waliullah? Ada. Siti Rabi'ah al-Adawiyah itu asalnya dari Lembah Hitam, tapi Allah tarik menjadi waliullah. Bahkan banyak di Suryalaya ya, yang khidmah cuci piring, tiba-tiba ke Pangrasa Ajengan Jen, Jen, ketika mau diangkat wakil talqin, Jen, alhamdulillah Jen, bagja teman, kepala diuyak-uyak kayak gitu, padahal tukang cuci piring. Kata Pangrasa Ajengan Jen, senang aja beliau digini-gini gitu ya. Pas taunya beliau, subhanallah, itu adalah wali yang mastur, tersembunyi. Ibu-ibu menjadi waliullah. Apakah bisa waliullah laki-laki dan perempuan? Semuanya juga bisa,
Yang penting bukan nama.